Jadi saya Ya, merasa bahwa saya nggak tega ketika kemudian harus mengatakan ini harus hmm, begini-begini dengan apa pendidikan secara oke, militer, kami tangkap. barak militer begitu. Pak Saiful, bagaimana Ya, Anda merespon dari kekhawatiran Ibu Mai dan juga kekhawatiran bahwa program ini sejatinya dikaji dulu, ditunda dulu? eh, ini kan bukan pendidikan militer, tapi kita titipkan di barak militer. Nah, kenapa kita titipkan di barak militer? Karena masyarakat percaya, orang tuanya dipercaya. Mereka sudah tidak mampu lagi mengatasi. Coba Ibu bayangkan, ya bayangkan kalau jadi saya di Bupati Purwakarta, tiap hari anak-anak ditawuran, saling bacok. Bahkan ada yang kakeknya sendiri yang dia urus nih anaknya karena orang tuanya tidak ada, dari bayi merah dia pergi malam pulang pagi, ketika ditegur langsung dibabat habis itu kakeknya. Ibu akan melakukan apa ketika ini terjadi? Ketika para orang tua dia sudah merasa tidak mampu lagi ketika dia menegur kemudian anaknya melawan. Satu-satunya jalan cari lembaga yang terpercaya menurut orang tua siswa itu, ini akan bisa mengatasi. Walaupun untuk ya, dan mereka menyerahkan dengan sukarela gitu, dan mereka menitipkan, dan kami anggap ini untuk solusi persoalan kedepannya. Itu nanti mau dibahas seperti apa, paling tidak saat ini pemerintah kabupaten mendapat solusi, merasa lega Oke, bahwa besok tidak akan Bu, ada lagi tawuran, besok tidak ada lagi saling bacok, minimal mereka tingkat kedisiplinnya itu meningkat. Kan tempatnya aja yang berbeda, dia tetap sekolah, gurunya datang kan gitu, gurunya datang nanti itu ke sini, hmm, ke barak resimen. oke, Jadi bagaimana Bu sekolahnya Esti? Kami tangkap Pak kita Bupati. tidak sebutkan sebagai anak nakal, tapi itu perlu perhatian khusus, dan mereka senang, orang tuanya Oke, senang loh. kami tangkap Pak Bupati. Bu Ya. Esti, bagaimana? Ini adalah dinilai sebagai salah satu solusi yang bisa dikatakan paling cepat, apalagi juga sudah disetujui oleh orang tua anak-anak ini. Ya, sekarang Silakan Bu maaf ya, Esti. kalau ibu tadi sedih nangis, orang tua siswa ini sudah duluan nangis Bu dari pagi, Pak dari Bupati, kemarin Pak sudah duluan. Bupati, izin Iya Ibu. ya, dulu seorang guru sebelum menjadi anggota DPRD ataupun DPR RI Ya. sekarang, saya sering berhadapan dengan persoalan seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah orang tua paham akibat secara psikologis terhadap anak-anaknya yang dititipkan di dalam pendidikan yang berada di barak militer? Ya. Apapun tadi Bapak sampaikan, ketika terjadi pembacokan pasti bukan di situ tempatnya. Kalau bicara pembacokan itu sudah ada undang-undang tersendiri. Terluka, itu kan sudah ada undang-undang hukum yang bisa dilakukan, bukan di tempat itu. Apakah juga sudah berkolaborasi dengan psikolog anak? Ini psikolog. Ini adalah menjadi solusi untuk saat yang pasti adalah orang sekarang nyerahkan ke kami dengan sukarela dan mereka mempercayakan pada kami. Dan Ibu nanti lihat setelah 2 Oke, minggu. kami tangkap Pak Bupati Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang itu sedang di TV itu ada perdebatan antara Bupati Purwakarta Om Zen dengan anggota dewan. Anggota dewan marah-marah sampai bilang saya tuh menangis melihat anak-anak masuk barak. Ada hak-hak anak yang dilanggar. Jadi anak-anak itu didiskriminasi. Maksudnya apa? Sampean itu dewan wakil rakyat tapi tidak mengerti rakyat. Mestinya sampean itu cerdas Pak Dewan. Esensi dari programnya Pak Dedi ini, Bapak Aing ini adalah menjadikan anak yang tadinya nakal, tidak terkendali, menjadi anak yang kembali lagi mempunyai rasa tanggung jawab. Istilahnya menjadi baik kembali. Dan itu sifatnya sukarela kalau orang tuanya mengizinkan. Dan yang masuk ke barak hari ini adalah itu orang tuanya sendiri yang menyerahkan karena merasa sudah tidak mampu lagi mendidik anak tuh. Ngerti nggak maksudnya sampean? Jangan dikira ketika anak tawuran, geng motor, tidak ada resiko untuk mati di tangan temannya karena tawuran itu banyak yang pakai senjata tajam. Justru di barak itu akan diarahkan. Jadi mau pilih mana? Dilatih, digembleng, disiplin di barak, apa harus mati sia-sia di kegiatan tawuran dan geng motor? Nggak usah ngomong, kalian itu para elit itu biasanya cuma nyocot aja. Selama ini sudah berbuat apa? Kalau ada kegiatan saja rame-rame, nyocot semua, ngomong semua. Mestinya kalian harus bersyukur ya ada gubernur cerdas, punya terobosan-terobosan dan melakukan aksi nyata, nggak cuma omong-omong doang. Terima kasih. Wassalamualaikum. Lanjutkan Bapak Aing.